Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat datang di kelas Pre-University pada mata kuliah Kewirausahaan UPN Veteran Jawa Timur. Bersama saya, Fauzatul Ainisa, dosen pengampu kalian pada materi hari ini. By the way, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu semangat mengikuti kelas Bu Leli ya. Sebelum kita mulai, saya mau tanya dulu nih. Kira-kira di sini siapa aja yang pernah beli barang lewat promo tanggal kembar gitu ya? Promo tanggal kembar di marketplace biasanya. Wah, pasti banyak ya. Itu artinya kalian sudah menjadi bagian dari strategi pemasaran digital tanpa kalian sadari. Oke, pada kelas hari ini kita akan belajar bagaimana cara merancang strategi pemasaran dan penjualan yang efektif berbasis digital yang tentunya tidak hanya menarik gitu ya pelanggan gitu, tapi juga membuat mereka itu loyal sehingga mereka akan terus repurchase produk maupun jasa kamu gitu ya. Kita akan bahas tiga hal ya di dalam materi hari ini. So, jangan pasif karena nanti kita akan membahas banyak contoh nyata dari startup yang ada di Indonesia gitu ya, ataupun di luar juga. Oke, sebelum masuk ke pembahasan materi hari ini, saya ingin mengukur terlebih dahulu nih bagaimana pemahaman awal kalian terkait dengan topik yang akan kita bahas, gitu ya. Jadi kalian bisa mengikuti atau mengerjakan pretest terlebih dahulu ya. Kalian bisa klik pada apa link yang sudah saya cantumkan di sini ya, sudah saya tampilkan. Oke, kalian buka, kemudian nanti akan tampil kuis gitu ya, yang bisa kalian kerjakan. Oke, sebentar. Oke, ini kuis yang bisa kalian kerjakan ya. Waktunya cukup 5 menit saja. Oke, ya. Nah, jadi kalian bisa mengerjakannya dengan santai, tapi tetap jujur ya, sesuai dengan apa pengetahuan yang kalian tahu saat ini. Oke, hal pertama yang kita bahas yaitu tujuan pembelajaran kita gitu ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini mencakup tiga aspek. Yang pertama adalah memahami bagaimana keterkaitan antara pemasaran serta penjualan berbasis digital. Kemudian yang kedua, mengembangkan strategi go to market atau bisa kita singkat GTM gitu ya, yang berbasis online. Dan yang terakhir, bagaimana memetakan proses penjualan digital yang efisien dan terstruktur gitu ya. At the end ya, hasil akhirnya saya berharap kalian tuh mampu merancang strategi bisnis digital ya terkait dengan marketing dan juga sales terintegrasi begitu. Oke, next pada urgensi dari pemasaran dan juga penjualan. Bentar, udah full. Ini adalah urgensi pemasaran dan penjualan ya. Kenapa sih pemasaran dan penjualan itu penting? Gitu ya? Karena yang pertama, pemasaran itu menciptakan kesadaran dan juga menarik minat gitu ya. Kenapa? Karena dia fokus pada gimana cara menjangkau audiens gitu ya secara luas serta membangun citra positif gitu ya. Contohnya apa? Melalui iklan digital, kemudian media sosial, SEO dan juga event promosi gitu ya. Tujuannya membuat pelanggan itu tahu dan tertarik gitu ya, tahu dan mau gitu ya, membeli ataupun mencoba jasa atau produk kita itu tadi. Kemudian yang kedua, penjualan itu apa ya, mengubah minat menjadi pendapatan. Jadi dia fokus pada interaksi langsung dengan pelanggan yang sudah tertarik. Bisa dengan aktivitas seperti presentasi produk, negosiasi harga, follow up hingga closing hingga follow up gitu ya. Tujuannya dia make sure bahwa pelanggan itu akan benar-benar membeli gitu ya. Dan yang ketiga, hubungan antara keduanya itu saya analogikan seperti api dan juga bahan bakar ya. Jadi marketing itu menyalakan api ketertarikan sedangkan sales itu menjaga agar api itu tetap menyala sehingga bisnis bisa terus berkembang ya. Ya kalian bayangkan aja ya. Kalian tuh punya produk namanya kopi, produk kopi gitu ya. Nama usahanya Kopi Semangat Pagi contohnya.
Jadi tim marketing kalian itu membuat kampanye di Instagram ataupun di TikTok untuk menarik perhatian dari calon customer. Sedangkan tim sales itu menghubungi pelanggan yang tertarik. Untuk apa? Menawarkan promo gitu ya, menawarkan apa namanya promo pembelian pertama mungkin. Kalau pembelian pertama diskon 10% contohnya seperti itu. Jadi tujuan dari hal ini adalah untuk memahami bagaimana sih kedua tim ini ya antara si apa namanya marketing dan juga sales gitu ya. Tim marketing, tim pemasaran dengan tim penjualan itu bisa bekerja dengan tujuan yang sama yaitu apa? Mengkonversi pelanggan itu tadi. Jadi saya gambarkan visualnya seperti ini gitu ya. Jadi ini pemasaran, ini penjualan, akhirnya terjadi apa? Customer value creation. Oke, next terkait dengan perbedaan antara pemasaran dan juga penjualan. Ya, ada 4 aspek di sini yang menjadi pembedanya. Yang pertama adalah tujuan. Ketika kita ngomongin pemasaran digital, tujuannya untuk membangun kesadaran dan juga hubungan jangka panjang. Sedangkan di penjualan itu untuk mengubah prospek menjadi pelanggan. Kalau ngomongin waktu di pemasaran digital itu jangka panjang ya, tapi kalau penjualan jangka pendek karena habis jual ya udah selesai. Nah, kalau pemasaran tuh nggak selalu apa ya follow up terus gitu. Kalau kalau aktivitas ya, aspek aktivitas itu kalau di pemasaran digital itu terkait dengan branding, konten, SEO dan juga media sosial ya. Kalau penjualan digital tuh hanya terkait negosiasi, closing dan juga follow up karena cepat gitu ya. Pokoknya kalau udah jual udah selesai gitu aja. Nah, kalau dari segi fokusnya di pemasaran digital itu fokus pada awareness dan engagement, sedangkan di penjualan digital itu fokus pada conversation dan loyalty, ya, loyalitas pelanggan. Sehingga keduanya itu saling melengkapi untuk pertumbuhan bisnis digital itu sendiri. Oke, next di fungsi dan saluran pemasaran digital. Fungsi utamanya yaitu meningkatkan visibilitas dan kesadaran sehingga membuat produk itu mudah ditemukan oleh audiens. Dan yang kedua menghasilkan prospek gitu ya, sehingga dapat menarik calon pelanggan yang potensial. Kemudian yang ketiga membangun merek dan loyalitas pelanggan sehingga dapat menciptakan hubungan jangka panjang dan yang keempat adalah menarik investor dan mitra bisnis sehingga dapat memperlihatkan profesionalitas dari brand itu sendiri. Nah, saluran digital itu terdiri dari 4 hal ya. Yang pertama media sosial, contohnya apa? Instagram, TikTok, LinkedIn gitu ya, untuk engagement yang dirasa lebih cepat. Kemudian yang kedua bisa melalui SEO dan juga website gitu ya, sehingga bisa menaikkan posisi pencarian di Google gitu ya. Jadi kalau nyari umpamanya itu tadi ya contohnya kopi selamat pagi itu langsung muncul gitu ya. Kemudian yang ketiga bisa melalui e-commerce dan juga marketplace gitu ya. Jadi bisa melalui kanal penjualan langsung gitu ya. Contohnya seperti Shopee, Tokopedia dan lain sebagainya. Atau TikTok Shop ya termasuk ke dalamnya ya sekarang ya. Kemudian email marketing atau automation gitu ya. Sehingga dapat menjaga komunikasi personal dengan pelanggan. So intinya adalah kita bisa menggunakan berbagai macam saluran digital untuk membangun brand presence kita gitu ya. Sehingga kita bisa memperluas jangkauan kita kepada pelanggan. Semakin banyak saluran digital kita, maka semakin luas jangkauan kita kepada pelanggan itu sendiri. Oke, next ke metrik kinerja atau KPI gitu ya. Kita bisa menggunakan indikator data gitu ya untuk menentukan efektivitas dari kampanye kita. Yang pertama melalui CAC atau Consumer Acquisition Cost atau biaya akuisisi pelanggan baru. Dan yang kedua bisa melalui CLTV yaitu Customer Lifetime Value. Jadi nilai total pelanggan selama hubungan bisnis. Itu makanya ada yang namanya apa ya Customer VVIP gitu ya atau mungkin ketika kita biasanya kalau di butik itu ya ada yang namanya apa ya kartu pelanggan begitu ya. Kemudian ada ROI atau return on ROI ya, return on investment atau efektivitas dari anggaran promosi.
Dan juga ada conversion rate ya. Conversion rate ini rasio prospek untuk menjadi pelanggan. Kira-kira dia bisa menjadi pelanggan prioritas kita di pembelian keberapa nih gitu ya. Kemudian ada engagement rate atau NPS dan juga NPS yaitu interaksi dan juga kepuasan pelanggan. Biasanya kita ngirim atau memberikan semacam kuesioner begitu ya, survei untuk mereka isi gitu. Jadi KPI itu membantu kita make sure bahwa strategi digital itu tidak hanya kreatif, tapi juga menguntungkan dan juga terukur gitu ya. Oke, next ada korelasi antara marketing dan juga sales digital gitu ya. Jadi marketing itu menciptakan awareness gitu ya dan juga menarik perhatian pelanggan. Sedangkan sales itu mengubah awareness tersebut menjadi pembelian nyata. Jadi keduanya terhubung dalam sales funnel gitu ya. Yaitu yang pertama awareness, engagement, purchase, kemudian loyalty. So, conclusionnya adalah marketing itu membuka peluang gitu ya. Sedangkan sales itu menutupnya. Jadi keduanya harus bekerja sinkron nih agar konversi dan juga loyalitas pelanggan itu meningkat. Ya. Contohnya apa? Marketing mengiklankan produk melalui konten edukatif, sedangkan sales menghubungi pelanggan yang tertarik gitu ya untuk menawarkan solusi dan juga menutup transaksi gitu. Itu yang dilakukan gitu ya. Itu hubungan. Jadi nggak bisa terpisahkan antara yang namanya marketing dan juga sales. Jadi ketika kalian mikir, oh marketing itu sales, beda ya. Marketing itu bidang pemasaran, sedangkan sales itu penjualan. Jadi berbeda. Oke, next, yaitu ini adalah ilustrasi begitu ya dari studi kasus. Ini saya ngasih studi kasusnya sih di iPhone ya, dari Apple gitu ya. Jadi yang pertama, case-nya adalah Apple iPhone launch gitu ya. Kalau di marketing gitu ya, dia membangun antusiasme lewat teaser dan juga iklan gitu ya. Kayak kemarin nih sebelum iPhone 17 gitu ya keluar gitu ya. Itu kan banyak iklannya gitu ya. Kemudian go to marketnya, dia memilih target premium dan juga strategi harga. Kemudian di salesnya, demo di toko gitu ya, ngasih-ngasih contoh-contoh produk, kemudian konversi tinggi, dan akhirnya terjadi konversi yang tinggi dan juga loyalitas pelanggan. Makanya terutama mereka menyasar yang, oh pengen upgrade nih dari 16 ke 17 gitu ya. Kemudian yang kedua, dilakukanlah eksperimen sederhana, mini launch simulation gitu ya. Jadi dibagi peserta menjadi 3 tim ya. Yang pertama marketing, GTM, dan juga sales. Kemudian dirancang strategi untuk produk fiktif dan juga ukur sesuai dengan pesanan pelanggan gitu ya. Kemudian yang kedua, yang ketiga dilakukan visualisasi. Melalui apa? Awareness, interest, evaluation, purchase, kemudian loyalty. Jadi marketing bekerja di awal, GTM di tengah, dan sales di akhir perjalanan pelanggan. Gitu ya. Jadi ketika kita ngomongin ini gitu ya, yang awareness nih ya, saya mulai dari yang atas. Awareness ya, mengenal produk melalui iklan. Interest, kita tertarik, mulai cari tahu ini gimana sih speknya bagaimana sih begitu ya. Kemudian evaluation, membandingkan dengan kompetitor. Kira-kira yang lainnya bagaimana gitu ya. Purchase, ini kita melakukan pembelian dan loyalty, merekomendasikan produk ke orang lain ya. Atau mungkin kalau kalian kurang ini dengan contoh Apple, saya bisa ngasih contoh mungkin di apa ya? Tokopedia ya, contohnya di Tokopedia. Dia menggunakan kampanye waktu Indonesia Belanja atau WIB gitu ya. Awareness-nya apa? Tokped bekerja sama dengan influencer atau TV ads gitu ya. Dengan tagline waktu Indonesia Belanja atau WIB. Akhirnya terjadi interest ya, konten edukatif tentang promo dan bagaimana konten edukatif terkait dengan promo tersebut dan cara untuk belanja online secara aman gitu ya. Kemudian evaluation, jadi pelanggan membandingkanlah promo tersebut dan juga olasan produk di marketplace tersebut gitu ya. Kemudian purchase, jadi transaksi meningkat, terjadi penjualan gitu ya saat flash sale. Kenapa? Karena ada banyak promo ya, termasuk gratis ongkir dan lain sebagainya gitu ya, diskon-diskon. Kemudian loyalty, adanya Tokopedia Points gitu ya, Tokopedia Play ya, sehingga membuat pelanggan tuh kembali berbelanja. Jadi kunci sukses di sini itu konsistensi dari kampanye lintas platform gitu ya. Jadi
info-info terkait ini tuh ada di Google ya, bisa dicek juga di Facebook dan lain sebagainya. Ini sama sih biasanya ada juga mungkin contoh lain di Gojek ya, ada kampanye pasti ada jalan, pernah dengar ya pasti kalian ya. Jadi tagline pasti ada jalan gitu ya. Ini dari segi awareness ya, saya ngomongin dari inilah yang bentuk corong ini ya. Awareness. Iklan digital ya, ataupun billboard yang serentak di seluruh kota besar yang ada di Indonesia. Kemudian interest. Kalau interest ini cerita nyata ya. Biasanya kalau kita lihat di iklan-iklan itu cerita nyata dari driver gitu ya. Dan pelanggan yang ada di medsos. Kemudian evaluation yaitu pengguna membandingkan layanan transportasinya dengan apa pesaing begitu ya. Kemudian purchase gitu ya. Pelanggan mencoba fitur mungkin GoRide, GoFood, GoCar dan lain sebagainya. Kemudian loyalty. Kalau loyalty ini program apa ya biasanya dia GoPay Coins ya atau GoClub gitu ya. Jadi bisa meningkatkan retensi dari pengguna. Ketika kamu sering menggunakan, kamu biasanya bisa dapat banyak promo begitu ya. Itu yang bisa dilakukan di contoh studi kasusnya seperti ini. Kemudian ini strategi go to market ya. Jadi kalau kita ngomongin go to market ya atau GTM itu rencana strategis untuk membawa produk maupun layanan itu ke pasar dengan cara yang paling efektif, efisien dan juga tepat sasaran gitu ya. Jadi dalam konteks digital, GTM itu mampu mencakup bagaimana sih produk itu diperkenalkan, dipromosikan dan juga dijual. Melalui apa? Kanal online, contohnya media sosial, marketplace, website, dan juga platform digital lainnya. Gitu ya. Analoginya seperti ini. Kalau produk itu adalah suatu kapal, ya, sebuah kapal, GTM itu peta navigasinya, ya, untuk mencapai pelabuhan, gitu ya. Jadi sehingga pelanggan itu bisa selamat dengan cepat. Istilahnya seperti itu ya analoginya. Jadi komponen utama dari GTM digital itu ada 5. Yang pertama adalah segmentasi pelanggan gitu ya. Jadi menentukan siapa sih target market kita gitu ya. Dilihat dari mana? Biasanya berdasarkan demografi ya, perilaku ataupun minat digital. Ya. Contohnya apa? Saya mau jual sepatu nih. Target market saya siapa? Wanita usia 18 sampai 30 tahun yang aktif di Instagram dan juga TikTok. TikTok contohnya seperti itu ya. Kemudian yang kedua, unique selling proposition gitu ya. Ini menjelaskan keunggulan produk dibandingkan kompetitor. Biasanya kita sih nyebutnya unique value proposition ya. Jadi istilahnya hal yang berbeda yang nggak ada di pesaing gitu ya. Contohnya mungkin kalau kita ngomongin kayak tadi online ya, gratis ongkir tanpa minimum belanja, contohnya seperti itu. Atau mungkin kita menggunakan bahan alami, harga terjangkau, rasa kopi yang premium, contohnya seperti itu. Jadi hal yang nggak ada di pesaing gitu loh, ya, ada di kompetitor. Itu yang hal yang nilai unik yang hanya kita punya, contohnya kayak gitu. Kemudian strategi harga dan juga saluran distribusi gitu ya. Jadi menetapkan harga kompetitif serta menentukan jalur digital untuk menjangkau pelanggan itu sendiri ya. Jadi mungkin contohnya bisa melalui website, marketplace, Shopee, Tokopedia, TikTok Shop gitu ya, atau aplikasi lainnya. Kemudian mungkin terkait dengan harga, kalian bisa memberikan promo bundling gitu ya, ataupun eh, apa ya, ya itu tadi beli satu gratis satu gitu ya. Kemudian ada strategi promosi gitu ya. Jadi merancang kampanye untuk memperkenalkan produk secara digital, bisa melalui video review ataupun kolaborasi influencer gitu ya. Kemudian kayak performance indicator atau KPI, jadi bisa itu termasuk dalam segi ukuran mengukur keberhasilan dari strategi GTM itu sendiri gitu ya. Contohnya apa? Kita bisa menjangkau 10.000 followers gitu ya atau mungkin 5% conversion rate atau ROI 150% contohnya seperti itu. Itu jangkauannya kita gimana? Ya. Oke, next. Tantangan, contoh tantangan dan pendekatan GPM gitu ya. Oke, tantangan umumnya sih biasanya ya di riset pasar itu terlalu minim. Kemudian dia fokus ke satu kanal gitu ya di media sosial. Kalau di
Instagram, dia hanya di Instagram aja, dia nggak nyoba di media yang lainnya begitu ya. Kemudian takut bereksperimen, padahal kita wajib melakukan yang namanya apa ya, trial and error. Kalau kita nggak mencoba gitu ya, terus gimana? Kita nggak tahu apa kelemahan atau kekurangan dari produk kita. Kemudian anggaran terbatas dan metrik tidak relevan. Kemudian solusinya apa? Yang pertama bisa dilakukan adopsi awal ya, tarik pengguna pertama. Kemudian stabilisasi. Kita menjaga kepuasan dan loyalitas dari pelanggan dan ekspansi, perluas segmen dari pasar kamu. Jadi kalau misal segmen kamu contoh mahasiswa UPN ya, cari yang lain. Kita kita perluas lagi. Katakanlah wanita usia 18 sampai 30 di mana di Surabaya gitu ya. Jadi bisa saya katakan bahwa di dalam tantangan dan pendekatan GTM ini inovasi dan eksperimen itu bagian dari strategi GTM yang saya rasa cukup sukses begitu ya. Oke, next proses penjualan digital ya. Yang pertama, ini ada 7 tahapan ya, 7 tahapan penjualan digital ya. Bisa cek di sini gitu ya, di di urutannya. Yang pertama terkait dengan prospek ya, kita bisa mengidentifikasi pelanggan potensial kita. Kemudian yang kedua, dari segi kualifikasi kita cari tahu dulu kebutuhan dari pelanggan itu apa, kita harus paham. Kemudian engagement ya, kita melakukan edukasi dan follow up. Kemudian kita melakukan promosi ya, kita menunjukkan solusi yang bisa kita tawarkan gitu ya. Kira-kira apa solusi yang bisa kita tawarkan dari problem mereka gitu ya. Kemudian negosiasi, kita sepakati harga dan juga syarat di awal gitu ya. Kemudian closing, kita melakukan transaksi gitu ya. Jual beli itu dilakukan pada saat itu. Kemudian yang ketujuh adalah follow up. Kita tetap, jadi kalau sudah melakukan penjualan atau transaksi sudah Bu selesai. Tidak, kita harus tetap follow up. Apa sih follow up itu? Menjaga hubungan dan retensi kepada pelanggan. Jadi kita tanya, Bu, apa kebutuhannya? Sekalipun mereka tidak beli gitu loh, kita menjaga itu. Atau ketika mereka ulang tahun kita ucapkan, Bu, selamat ulang tahun. Itu yang kita jaga gitu ya. Jadi kita bisa menggunakan CRM atau automation tools gitu ya untuk memantau progres dan meningkatkan efisiensi. Kenapa? Karena kita kan juga nyimpen data mereka gitu ya. Oh, ulang tahunnya kapan gitu ya. Apalagi kalau semisal kita rasa mereka itu termasuk ke dalam pelanggan VVIP gitu ya, pelanggan loyalitas kita gitu ya, member begitu contohnya seperti itu. Kemudian ini sales pitch hebat ya di era digitalnya. Jadi langkah-langkah dalam membuat pitch digital yang kuat, yang pertama adalah kita bisa mulai dengan masalah nyata pelanggan ya. Yang kedua, kita bisa menawarkan solusi yang relevan atas masalah yang dialami oleh pelanggan. Kemudian ketika kita menggunakan bahasa yang sederhana dan empatik, gitu ya. Kemudian yang keempat, kita membangun koneksi secara emosional ya. Lewat itu tadi yang saya bilang, ketika mereka belum butuh pun kita tanya, Bu, apa kebutuhannya gitu. Mereka ulang tahun kita ucapkan gitu ya. Kemudian kita tutup semuanya dengan call to action atau CTA gitu ya. Kita ya action ya, jangan diem aja gitu ya. Contohnya apa? Kita bisa menggunakan platform ya, contohnya gini ya, kita bisa ucapkan seperti ini. Kalian bisa menggunakan platform kami untuk menaikkan penjualan 2 kali lipat dalam 30 hari gitu ya. Jadi bukan sesuatu yang tidak mungkin begitu ya, maksudnya jangan melebihi kapasitas kalian gitu ya. Intinya pitch itu bukan sekedar menjual ya, tapi juga meyakinkan pelanggan gimana biar mereka tuh percaya dan juga apa ya, membeli produk maupun jasa kamu begitu ya. Oke, ini kesimpulan dari materi kita hari ini gitu ya. Marketing digital itu membangun kesadaran dari apa pelanggan. Nah, GTM digital itu menjembatani strategi ke pasar serta sales digital itu menutup transaksi dan juga membangun loyalitas. Sehingga kolaborasi itu bisa saya katakan sebagai pertumbuhan bisnis berkelanjutan atau sustainable. Ya. Apa ya? Mungkin saya bisa katakan bahwa strategi tanpa eksekusi itu hanyalah mimpi. Ya. Ini saya kutip dari Peter Drucker, ya, salah satu apa ya, tokoh yang paham betul terkait manajerial gitu ya. Sehingga
Kalau kata saya, pesan terakhir dari saya adalah kalian bisa menggabungkan antara kreativitas pemasaran, kecepatan digital, dan ketepatan penjualan gitu ya untuk mencapai kesuksesan bisnis modern. Karena seperti yang kita tahu bahwa sekarang ini semuanya serba digitalisasi gitu ya. Dan dengan digital ini ya, dengan sistem digitalisasi ini kita bisa menjangkau tidak hanya ranah dalam Indonesia tapi luar gitu ya. Jadi ketika kalian mau menjual produk sampai dengan luar negeri, saya rasa cukup mudah begitu ya. Kenapa? Karena kalian bisa menjangkau pelanggan melalui digitalisasi ini gitu. Melalui media sosial, melalui marketplace, e-commerce dan lain sebagainya itu bisa. Ya. Dan ini sumber-sumber dari materi saya, terutama dari What One Information gitu ya, sampai dengan Harvard Business Review. Oke, teman-teman, kita sudah membahas seluruh materi hari ini ya, mulai dari pemasaran digital, strategi go-to-market gitu ya, hingga proses penjualan yang efektif. Sekarang saya ingin mengajak kalian untuk mengerjakan post-test. Kalau tadi di awal kalian sudah mengerjakan pre-test, which is sebelum kita kuliah begitu ya, untuk menguji sejauh mana pengetahuan kalian kita sebelum saya memberikan materi. Dan sekarang waktunya mengerjakan post test gitu ya untuk melihat sejauh mana peningkatan pemahaman kalian ya setelah kalian mengikuti perkuliahan hari ini gitu ya. Jadi kalian bisa silakan ya klik link post test ini gitu ya yang sudah saya tampilkan ini. Nah, nanti akan tampil ya 5 pertanyaan sama ada 5 pertanyaan dengan waktu kurang lebih 5 menit begitu ya. Yang mana nanti hasilnya harapan saya bisa membantu saya untuk melihat efektivitas dari pembelajaran hari ini gitu ya. Dan sejauh mana kalian memahami konsep-konsep utama yang sudah kita bahas sebelumnya. Ya. Oke, teman-teman, hari ini kita sudah belajar bersama terkait bagaimana strategi pemasaran dan juga penjualan itu berkembang di era digital. Kita memahami bahwa pemasaran digital itu berperan dalam membangun kesadaran dan menarik perhatian pelanggan. Sehingga GTM itu menjadi jembatan antara strategi dan juga pasar sasaran. Serta penjualan digital itu make sure bahwa setiap peluang bisa dikonversi menjadi pembelian, ya, dan juga loyalitas dari pelanggan. Nah, dari ketiga elemen itu, kuncinya adalah bersinergi. Bagaimana marketing, GTM, serta sales itu saling berkolaborasi agar bisnis bisa tumbuh secara berkelanjutan, gitu ya. Jadi tolong ingat satu hal penting ini, bahwa strategi tanpa eksekusi itu hanyalah sebuah mimpi, sedangkan eksekusi tanpa strategi itu hanyalah keberuntungan sementara. So, mulailah berpikir begitu ya, seperti wirausahawan sejati. Jadi pemikiran kalian sekarang ya, mindset kalian dirubah bahwa yang penting itu bukan sekedar menjual produk gitu ya. Tapi gimana cara kita membangun nilai dan juga pengalaman bagi pelanggan di dunia digital. Apa yang mereka butuhkan, apa yang menjadi problem mereka, kita cari solusinya, kita tawarkan kepada mereka, gitu ya. Oke, saya rasa cukup sekian pemaparan saya, penjelasan saya terkait dengan materi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi kalian. Semoga ilmu yang kalian dapat bermanfaat. See you next time. Have a nice day. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.